Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya GBPS Palu hari ini. Suatu sukacita yang luar biasa kita dapat menyambut bagi saudara yang baru bergabung dalam ibadah online GBPS Palu. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya kita ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan sebelumnya kami mohon ampun atas segala pelanggaran dosa kami yang kami lakukan. Baik sengaja atau tidak sengaja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampuni kami semuanya Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Agar kami layak untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap pribadi kami lepas pribadi. Dan kami rindu hanya Engkau saja yang ditinggikan pada pagi hari ini. Dan hadirat-Mu memenuhi akan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Roh bernama tak bernama, penguasa-penguasa di udara di tempat ini. Orang-orang kuat, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu hanya Engkau saja yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
yang layak disembah. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan Tuhan, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Dimuliakan, amin, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Amin. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Engkau yang layak kami muliakan dalam hidup kami.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk lebih lagi memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh tak terlukiskan kasih Tuhan bagi kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah. Karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, Dekap kasih-Mu, amin. setia menjagaku. Kan ku nyatakan Bahwa Yesuslah Tuhan. bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah. Karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, Dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Sekali pagi hari ini saya rindu kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari, jemaat dikasih Tuhan,
Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hidup penuh kemenangan setia.
mencari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku jadi bekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, jalanlah, Yesus luar biasa. jalanlah, Dia Raja segala raja, jalanlah, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, Jalalah, aku dipakai olehnya. jalalah, Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, jalalah, Yesus luar biasa. jalalah, Dia Raja segala raja, jalalah, memanggilku menuai ladangnya. hanya anugerah semata. Jalalah, Aku dipakai olehnya. jalalah, Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, jalalah, Yesus luar biasa. jalalah, Dia Raja segala raja, jalalah, memanggilku menuai ladangnya. hanya anugerah semata. Jalalah, Aku dipakai olehnya. jalalah, Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi sehari ini kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Engkau Allah kami sembah adalah Allah yang baik Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Glory bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Amin. Dan tidak ada yang dapat menyamai Engkau di dalam kehidupan kami. Amin. Engkau yang termulia, Amin. yang terbaik, Amin. yang teragung. Amin. Sehingga segala pujian, hormat, pengagungan, penyembahan kami hanya tujukan kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sudah menyertai kami hingga pada hari ini. Tuhan memberikan kemenangan iman bagi kami. Kami telah mempersembahkan pengucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga terus menyediakan hati kami, kehidupan kami. Tuhan yang Maha Tahu, Kau mengetahui segala pergumulan kami, kehidupan dan keberadaan hidup kami. Kami terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami secara pribadi. Kau menuntun kami, menegur kami, mengajar kami, menguatkan kami, menghiburkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu atas hamba-Mu,
perlindungan-Mu atas hamba-Mu. Isi hati-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi kami melalui hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan kami semuanya Tuhan, di dalam ruangan ini yang berada di luar, semua situasi keadaan kami, Tuhan membentengi dengan tembok-tembok api-Mu secara rapat. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin mengganggu hati pikiran kami, konsentrasi kami halaukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menaklukkan diri kami di bawah kuasa-Mu, di bawah firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang leluasa beracara bagi kami semuanya. Dari awal sampai selesainya kami serahkan hidup kami semua dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, seberapa banyak saudara yang diberkati melalui puji-pujian tadi. Sampaikan tangan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di dalam ruangan maupun yang di belakang, ada yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali hadir, puji Tuhan. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ya, puji Tuhan, selamat datang di GBPS Jemaat Palu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Harapan kami berikutnya bisa bersama-sama dengan kami dalam ibadah raya maupun ibadah kategorial. Puji Tuhan. Tetap berdiri sebentar ya Ibu ya, enggak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan yang berulang tahun dalam minggu ini. Yaitu Saudari Kire Gloria Limboki, Ibu Farika Dewi Aryani, Bapak Herman Sanda, Bapak Selpianus Pakaya, Saudara Vincent Yosafat Tampomuri, dan Bapak Stephen Jeff Hermawan. Ada yang hadir boleh berdiri, kita akan berdoa. Ya puji Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir, juga yang berulang tahun dalam minggu ini. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersuka cita, kami boleh bersama dengan saudari kami yang baru pertama kali hadir saat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan, ada suatu rencana-Mu, Engkau boleh menghentar saudari atau ibu yang terkasih ini bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus melawat kehidupannya, dan ibu ini boleh terus mengalami perjumpaan dengan Engkau dan mengalami Kristus dalam kehidupannya. Kami juga rindu Tuhan, bukan hanya hari ini, untuk kedepannya kami boleh bersama-sama. Terpujilah nama-Mu. Saat ini juga hamba memberkati bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan dan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya rancangan-Mu terus Engkau sempurnakan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan. Tubuh jiwa rohnya diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya Engkau juga pertambahkan hikmat pengurapan-Mu senantiasa. Dan Engkau terus menuntun langkah-langkah mereka Tuhan, untuk terus masuk di dalam rancangan-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu, dan senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya kami percaya Engkau adalah sumber jawaban di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena minggu kemarin ada acara penyelaman rohani dan beliau besok Senin sudah harus mengisi diklat kependetaan ya di Prigen. Itu sebabnya beliau tidak bersama-sama saat ini. Kita tetap dukung dalam doa buat kesehatannya, karena dalam usia hampir 74 tahun ya, tapi banyak kepercayaan yang Tuhan berikan, kekuatan kesehatan Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan hambanya. Tetap terus dukung dalam doa, baik Bapak Gembala maupun juga Ibu Gembala ya, yang akan juga melayani diklat dalam minggu depan ini, sehingga suaranya juga bisa dipulihkan. Baiklah, saya akan membagikan berkat pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan dengan satu tema, warisan paling berharga. Iya, kalau bicara warisan ini, saudara mulai mikir. Dan Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, berkeluarga, mungkin belum sempat terfikir atau mungkin sudah berpikir baik-baik. Tapi mari saat ini kita renungkan bersama ya. Warisan paling berharga. Kita baca Amsal 13 ayat 22a. Saya bantu di slide ya, bisa baca sama-sama.
1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, tidak pernah memikirkan tentang warisan atau sesuatu yang harus ditinggalkan kepada keturunan, anak, cucu, ya firman Allah mengatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kalau orang yang sudah menikah tidak pernah memikirkan, dari ayat ini sangat jelas berarti kita adalah orang tua yang tidak baik. Iya. Alkitab yang berkata saudara ya, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi kalau ada sebuah pernikahan tidak memikirkan tentang masa depan, ya, yang harus dipersiapkan bagi keturunannya, ya, Alkitab berkata berarti dia orang tua yang tidak baik. Kan begitu kesimpulannya. Iya. Oke, kita pelajari lebih jauh. Orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, tentu selalu memikirkan yang terbaik untuk anak dan masa depan anak-anak dan cucu atau keturunannya. Ya, itu sudah secara otomatis. Makanya kepada pasangan muda-mudi, jangan hanya berpikir bunga-bunganya, menikah itu indah seperti di sinetron, ya kan? Berpikir dengan pesta yang megah, berpikir untuk honeymoonnya, padahal sebetulnya pada saat orang mau menikah sudah harus berpikir panjang. Khususnya bagi para laki-laki, karena secara kodrat, ya tonggak untuk menafkahi, yang jasmani dulu ini saudara ya, tonggak sebagai imam, pemimpin itu adalah di laki-laki, perempuan adalah penolong. Ya, jadi kalau mau menikah, otomatis sudah harus punya visi ke depan dan sudah harus punya perencanaan. Ya, dia adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang hidupnya selalu melakukan firman Tuhan. Iya, dasarnya adalah batu, bukan pasir, bukan tanah. Iya, sederhana saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Iya, orang tua yang bijaksana tentunya selalu memikirkan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Memang awal pernikahan belum ada anak, tapi sudah berpikir. Ya, itu sebabnya saya selalu memotivasi di kalangan dewasa muda, jangan pernah menikah kalau minimal kebutuhan primer itu belum terpenuhi. Kebutuhan primer itu apa saudara? Sandang, pangan, papan. Jadi jangan pernah menikah kalau hanya berpikir kontrak-kontrak. Dan saya selalu motivasi, ambillah perumahan BTN subsidi, kamu nyicil, kamu ngontrak, kamu nabung, uang kamu gak akan nututi untuk beli rumah. Tapi kalau kamu ambil BTN, kamu nyicil, kamu pelepet-pelepetin, akhirnya jadi milikmu. Tapi kalau ngontrak nggak jadi milik saudara. Oh nanti nabung dulu, nilai yang kita tabung sudah akan jauh harganya daripada rumah di tahun-tahun berikutnya. Ya, dan saya selalu menghimbau di saat bimbingan pranikah, apakah sudah siap? Ya, terutama tempat tinggal biar kecil-kecil, ukuran tipe 36 dan sebagainya, rumah sendiri, gitu ya. Dan itu adalah sangat bijak dan bijaksana pasangan yang akan menikah gitu. Nah berikutnya juga harus berpikir ya bagaimana ke depan kalau Tuhan karunia 1 anak, 2 anak, itu kan semuanya planning juga gitu. Karena orang tua yang bijaksana pasti akan memikirkan bukan cuma yang baik loh saudara, yang terbaik bagi keturunannya, bagi anak dan cucu-cucunya. Iya, sepanjang saya berbicara ini dan dibantu dengan gambar, saudara akan berbicara tentang hal-hal yang finansial. Aduh kita rumah cuman kontrak, ada sih yang kita wariskan, sepeda motor yang sudah butut ini. Gitu kan. Nggak apa-apa sudah berpikir begitu ya, tapi memang inilah suatu realita, ya suatu realita kehidupan. Itu sebabnya orang tua yang bijaksana tidak akan pernah bermalas-malasan. Dia akan ulet, ya biar orang pintar, ya sekolahnya juara-juara, kuliahnya juga the best, tapi kalau dia nggak ulet, dia nggak tangguh, dia tidak ulet, masa depannya akan bermasalah saudara. Iya, orang tua yang bijaksana dia akan memikirkan masa depan anaknya dan pasti dia akan jadi pekerja keras. Dan dia tidak akan pernah membuang waktu dengan sia-sia, dia tahu tanggung jawabnya. Kalau dia seorang laki-laki, saya ini imam. Apalagi sudah ada bimbingan pranikah di gereja lokal, ya kan? Imam, saya ini pemimpin. Saya harus bawa dengan jelas seluruh keluargaku untuk datang kepada Tuhan, hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya laki-laki, saya harus menafkahi. Iya, bukan istri yang menafkahi saya. Bisa berjalan, ada yang berkata sama saya, kalau ya itu kan kesepakatan, silakan saudara.
Walaupun itu kesepakatan. Iya, saya hargai. Tapi saya sudah membuktikan sampai usia 50 tahun dalam perjalanan kekristenan saya. Kalau firman dilanggar, maka akan ada banyak badai, akan ada banyak jurang, akan ada banyak masalah. Sebesar apapun kesepakatan, kalau kodrat dilanggar, namanya manusia tetap ada kejenuhan. Pada saat seseorang di titik jenuh, itulah badai dalam rumah tangganya. Terobrak-abrik. Oh, suamiku gak pernah keberatan itu. Setiap pagi, setiap hari dia yang urus masak. Saya bangun, saya sudah tinggal terima beres. Berbahagialah engkau memiliki suami seperti itu. Tapi pahamilah, suami Anda adalah juga manusia biasa. Suatu saat di luar dia melihat, sepertinya ini istri yang dambaan bagi saya. Sehingga ada will yang lain, ya kan, dan sebagainya. Siapa yang membuat prahara dalam rumah tangga? Sendiri. Karena tidak kembali kepada kodratnya. Jadi apabila segala sesuatu tidak sesuai dengan kodrat, bisa. Mau sesuai kesepakatan bisa. Tapi bom waktu akan terjadi, saudara. Tapi saya menjumpai orang yang berjalan dengan kodratnya aja banyak masalah. Tapi masih betul-betul sesuai dengan firman. Pastilah dengan limpah damai sejahtera. Celah itu tertutup. Tapi kalau tidak, itu sama dengan membuka celah. Gitu. Sedangkan tujuan hidup kita, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kemuliaannya. Sehingga dalam segala aspek hidup kita, dari pagi bangun tidur sampai malam mau tidur, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Suami kita boleh melihat dan merasa diberkati oleh kita. Istri kita boleh merasa diberkati oleh suami. Anak-anak kita boleh merasa diberkati oleh orang tuanya. Jadi pribadi Kristus nyata dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga itu dalam keseharian. Melalui siapa? Pribadi-pribadi yang sudah memahami firman di dalam kehidupannya. Dan tahu tujuan Allah menciptakan dia adalah untuk kemuliaannya. Berarti kita terpacu. Goal kita sangat sederhana. Saya mau memuliakan Tuhan. Sama dengan sinonimnya, saya mau menjadi berkat. Di saat ada acuan seperti itu, saya yakin saudara, di saat kita mau kepleset, di saat kita mau menyimpang, oh saya mau jadi berkat. Akhirnya kita kembali lagi terus berjalan di dalam rancangan Allah. Dan limpah dengan damai sejahtera. Anak-anak kita boleh menyaksikan siapa pribadi Kristus. Anak-anak kita boleh mengenal hebatnya Tuhan itu yang didapati melalui kedua orang tuanya. Kan seharusnya demikian. Orang tua yang bijaksana dia akan memikirkan masa depan untuk anaknya. Kerja keras untuk anak-anak supaya apa? Bisa hidup layak. Ya, tinggal di rumah yang layak, makan yang layak, sekolah atau kuliah yang layak, punya masa depan. Karena saya udah berapa kali saksikan kepada saudara. Saya nggak alami bagaimana tinggal di rumah yang layak waktu kecil. Bagaimana makan yang layak waktu kecil. Ya, sampai akhirnya jadi asam lambung ya. Yang sangat kronis, tapi ya puji Tuhan. Nah saudara, bagaimana sekolah yang layak, kuliah yang layak, sehingga punya masa depan. Sekolah yang layak bukan berarti sekolah yang dimahal-mahal, yang bertaraf internasional, tidak harus. Justru kita para orang tua harus memikirkan, apalagi zaman sekarang, zaman milenial, dan generasi yang sekolah minggu adalah generasi alfa, kita harus berpikir baik-baik saudara. Apa gunanya kita kejar itu secara akademik, pengetahuan yang luar biasa, tetapi akhirnya moral, karakter anak-anak kita bermasalah. Kita harus memikirkan secara akademik dia bagus, tapi dalam keseharian ini anak-anak teratmosfer. Karena anak-anak kita ini setiap hari sebagian waktunya ada di sekolah, betul? Bagi yang masih sekolah. Sebagian waktunya baru sama kita. Itu pun malam udah tidur gitu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana anak-anak ini bisa teratmosfer. Ya. Karena berbeda sekali Bapak Ibu, generasi kita yang seusia dengan saya bahkan yang lebih usia lagi, ya saya kan 50 tahun sudah ya, berbeda sekali. Generasi kita dulu hanya TV. Ya, hanya TV, makanya lebih banyak kita main di luar, bermain dan berkomunitas. Sekarang enggak, anak-anak enggak butuh, semua ada di dalam genggaman tangan. Apalagi bagi orang tua yang tidak punya batasan, setiap hari di los, ya kan gitu. Dan tidak ada kontrol, sistem kontrol. Ya, jadi kalau tidak teratmosfer dalam kesehariannya tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan, bagaimana mereka diarahkan kepada firman dalam bersosialisasi, dalam hal kejujuran, dalam hal etika dan sebagainya, itu PR yang berat bagi kita. Gitu.
Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan ada orang tua yang berpikir sangat jauh. Ya, sangat jauh. Bagaimana saya bisa ke depan bisa meninggalkan sesuatu bagi anak-anak, maka dia mulai ikut asuransi ini, asuransi ini, asuransi ini. Ya ini sih sangat bagus, ya cukup bagus, ya sangat bijak, ya bagi yang tidak mampu BPJS gitu kan. Tapi bagi yang mampu dia punya asuransi swasta gitu ya, sehingga nggak takut ada asuransi jiwa. Kalau saya tidak ada, baku bicara ini suami istri, ketahui ya saya simpan di sini polisnya ya. Jadi kalau saya tidak ada nanti ini polis kau klaim gitu ya, bisa untuk dia punya uang kuliah gitu. Ada orang tua yang sampai sedemikiannya kan. Bagi saya ya bijaksana ya, oke, bagus. Dan ini adalah pembelajaran bagi generasi muda, khususnya yang sudah siap-siap mau menikah. Ya. Amsal tadi berkata orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ya. Dan dalam kehidupan praktis saudara, orang bijak. Bukan hanya sekedar baik ya. Warisan ini memang berbicara mengenai hal finansial. Ya kan? Mungkin saudara berpikir, saya udah punya rumah. Di saat anak sudah mulai besar, sudah mulai ada calon, sudah mulai berpikir ini suami istri. Kita harus cari tempat lagi satu. Minimal beli tanah untuk mereka nanti kawin, mereka tinggal di situ, ya sebaiknya jangan satu rumah gitu ya, supaya mereka betul-betul menjalani rumah tangganya dan menjalankan kodratnya. Karena ada perbedaan saudara, pasangan suami istri yang menikah tetap tinggal dengan orang tuanya pasti ada perbedaan karena mereka belum menjalani berumah tangga yang sesungguhnya. Itu. Orang tua yang bijak sampai hal seperti itu pun dia akan atur. Ya, kenapa? Demi kebaikan. Kita boleh tidak ada, tapi mereka boleh terus berjalan dengan limpah damai sejahtera. Ya. Orang yang bijak akan meninggalkan warisan paling berharga. Orang tua yang bijak akan meninggalkan warisan paling berharga bagi anak cucunya atau keturunannya. Pertanyaannya, apa itu warisan paling berharga? Ada lagu sekuler kalau nggak salah ya, saya sering dengar-dengar tapi saya nggak hafal, nanti saudara bantu. Harta yang paling berharga adalah apa? Wih hebat nih. Saudara nggak selamanya lagu sekuler itu nggak bagus, ya kan? Terus apa lagi? Istana yang paling indah adalah keluarga. Terus? Nggak hafal saya. Apa lagi? Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Bayangkan bla 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 adalah jawabannya apa? Keluarga. Bla 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 jawabannya adalah keluarga. Setahu saya ini bukan lagu rohani ya. Lagu sekuler kan? Tapi sangat rohani. Sama dengan lagunya yang beberapa tahun yang lalu. Saya juga hanya dengar-dengar saja saudara. Lewat dengar. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Dan jalani hidup ini. Apa? Melakukan yang terbaik. Wah bagus kan ya? Pas. Moto hidup saya adalah hidup itu disyukuri dan dijalani. Jangan dibalik saudara, nggak akan pernah bisa. Kalau kita belajar mensyukuri, kita akan punya kemampuan untuk menjalani. Saudara mau menjalani baru mensyukuri, sudah KO di tengah jalan. Jatuh bangun seperti lagu dangdut, jatuh bangun aku gitu kan. Kan begitu. Ya, saya tuh dengar-dengar saja gitu kan, yang bagus saya rekam. Kalau saya lagi lihat story-nya Instagram, ada yang share fotonya, videonya dengan backsound-nya adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Saudara perhatikan, kalau Tuhan izinkan saudara menikah, itu termasuk harta yang paling berharga. Pagi hari ini, apa itu warisan yang paling berharga? Mari kita baca sama-sama, saya udah bantu di slide, lihat aja di slide ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ini suratan siapa? Suratan Rasul Paulus
kepada anak rohani yang sangat-sangat dikasihinya, yaitu Timotius. Ya, surat ini ditujukan kepada Timotius, tetapi dalam bunyi suratnya ada sesuatu yang luar biasa yang bisa memberkati saya dan saudara. Ya, dikatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, saya kasih garis merah imanmu. Ya, dia langsung kepada Filipus, aku teringat akan imanmu, Timotius. Ya, Timotius, aku teringat akan imanmu yang ada kata tambahan lagi saudara penjelas, tulus ikhlas. Berarti Timotius ini pribadinya bukan cuma sekedar beriman, tapi hatinya tulus, ikhlas. Wow, luar biasa kalau ada pribadi yang seperti ini saudara, gitu ya. Terus berikutnya yang dia tekankan, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunika atau Yunika, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Dari satu ayat ini saudara ada satu kata yang diulang-ulang-ulang, yaitu kata apa? Kata apa? Iman. Iya. Beberapa minggu ini Bapak Gembala menyampaikan khotbah berseri tentang hidup oleh iman. Ya, luar biasa ya. Lois dan Yunika adalah orang tua yang bijaksana. Ya. Skema ini berbicara tentang apa saudara? Garis keturunan. Bukan cuma garis keturunan dengan menurunkan keturunan anak cucu. Selain ada secara fisikal, ya, secara jasmani lahir anak, lahir cucu. Tapi itu juga mengikuti dalam keturunan itu apa yang diturunkan, apa yang diberikan, atau bahasa Indonesia yang baku adalah apa yang diwariskan kepada keturunan itu. Sangat jelas dari ungkapan pengakuan daripada Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, yaitu iman. Lois adalah nenek dari siapa? Timotius. Lois punya anak Yunika. Yunika punya anak Timotius. Luar biasa nih Paulus ya. Dia punya kemampuan menghafal orang itu luar biasa. Sehingga waktu dia menyurat, kan harusnya dia ngomong langsung aja kepada Timotius kan. Tapi dia cumuh. Ya, dia cumuh. Suratan Timotius ini saudara, semua suratan Rasul Paulus tidak ditulis pada saat dia bersenang-senang. Kebanyakan pada saat dia di dalam penjara. Dengan proses banding dia menulis. Dan satu hal yang luar biasa, dalam tekanan hidup yang begitu rupa, dia selalu bisa nguatin orang. Dan satu hal yang luar biasa, waktu dia nulis kepada Timotius, dia cukup ngomong begini sebetulnya, aku teringat akan imanmu Timotius, engkau adalah anak yang tulus ikhlas. Tapi dia cumuh juga, dia singgung juga. Nenekmu Lois, iman yang ada sama nenekmu Lois dan ibumu Yunika, kemampuan menghafalnya loh. Padahal dia ini kan ketemu orang banyak, sudah cuma hafal ibunya. Saya kenal dengan saudara Esron, tapi saya mau hafal ibunya, bapaknya, neneknya, sudah aja. Saya kalau ngomong, saya langsung ngomong aja kan. Tapi Rasul Paulus luar biasa. Kenapa? Ada message, ada pesan yang dia mau sampaikan kepada Timotius. Dan pesan itu sangat berharga. Dengan keberadaannya dia sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu. Jangan kau pernah melupakan. Siapa dua perempuan ini? Lois dan Yunike. Hai anak-anak, jangan pernah kau melupakan. Siapa yang melahirkan iman di dalam hidupmu? Dia adalah orang yang paling berjasa. Melebihi daripada warisan, harta benda, apapun yang diberikan kepada kita. Amin saudara? Ya. Waktu kita kecil, kita sempat kesal. Kita sempat berang dengan orang tua kita. Kenapa? Gak boleh bolos sekolah minggu. Ada orang tua yang mengatakan, kecuali sudah sakit dengan tepar baru kau bolos sekolah. Tidak, ayo cambuk pergi sekolah minggu. Ini kolektor jangan dipakai beli siomay ya. Kasih masuk di kolektor. Kita mungkin waktu kecil kesal. Tapi tahukah saudara, pribadi-pribadi itulah yang memperkenalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus kepada Anda. Dan saya juga. Paulus berkata, yaitu iman yang pertama-tama ada kepada hidup nenekmu Lois dan ibumu Yunika. Dan aku yakin itu yang hidup juga di dalam dirimu. Kenapa Paulus berkeyakinan?
Sekian lama dia bersama dengan Timotius, anak rohaninya. Bagaimana dia tangguh di dalam pelayanan walaupun usianya masih sangat muda. Terbukti dari mana? Kalau saudara baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Secara usia engkau boleh muda, tapi jadilah teladan dalam kesucianmu, kasihmu dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Ya. Lois, Eunike, Lois mewariskan iman. Hidup oleh iman kepada anaknya Eunike. Eunike mewariskan iman. Dan bagaimana Timotius bisa menjalani hidupnya dengan hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa warisan yang paling berharga dari ayat yang kita baca tadi? Yang Lois berikan kepada anak cucunya atau keturunannya adalah iman. Ya, sangat jelas saudara ya, iman. Nah sekarang kita pahami, hal ini sudah pernah saya sampaikan sejak gereja belum gempa ya. Tapi saya ulang kembali, apa itu iman? Iman itu dalam bahasa aslinya saudara gak usah hafal gak apa-apa. Kecuali hamba-hambanya ini. Iya, yang pakai baju putih, dasi hitam, iya, yang keren sekali pagi hari ini. Iya, Vesa, mantap. Kalau kita harus hafal ini kurang lebihnya ya. Tapi kalau jemaat Tuhan yang penting diketahui saja. Iman, kita tahu kita punya Alkitab ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kebanyakan ditemukan gulungan kitabnya dalam terjemahan bahasa Ibrani. Kalau Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Ibrani, iman itu adalah aman. Yang artinya berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki. Berketetapan hati untuk meyakini sesuatu. Karena sesuatu itu dapat dipercaya dan diandalkan. Ya, itu arti dalam bahasa Ibrani. Sekarang Yunani. Ya, kalau saya lebih suka pakai bahasa Yunani lebih gampang saudara pahami ya. Sama sebetulnya sama. Ya, bahasa Yunani dari kata pistis. Akar katanya peto. Kita orang Sulawesi Tengah tidak sulit menghafal hal ini. Iman akar katanya dari apa? Peto. Karena kita ingat aja bafeto, gitu ya. Ingat aja bafeto. Jadi, tapi bukan berarti yang bafeto itu berarti beriman. Iya, kan ada kata dasar akarnya peto, berarti kita boleh bafeto-feto gitu ya. Ya, akar katanya peto yang artinya apa saudara? Bersandar dengan kepastian dari dalam yakin. Saya mau praktekkan di atas sini nggak ada ya. Nggak ada. Oke, saudara pahami saja. Bersandar dari dalam dengan penuh keyakinan. Total. Ya total. Oke. Saya nggak bisa praktekkan karena semua ini tidak aman. Baiklah, ini saudara pahami. Nah dengan demikian kita udah mendengar beberapa minggu ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya. Bahwa hidup oleh iman itu adalah hidup oleh kekuatan kuasa Allah. Hidup oleh iman adalah hidup melakukan firman Allah. Orang yang melakukan firman Allah berarti hidupnya adalah taat. Ketaatan mutlak. Ya. Apa hasil hidup oleh iman? Ini saya hanya mengulang sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Apa hasil daripada hidup oleh iman? Hasilnya adalah pertumbuhan rohani. Ya. Lois mewariskan iman kepada Eunike. Dan itu keseharian saudara. Sampai akhirnya mengalami pertumbuhan rohani. Dan begitu lahir anaknya Eunike, Timotius, dia pun juga memberlakukan demikian. Suatu saat pada saat saya bersama-sama dengan Jaden, dia sebentar mandi, dia berkata, Mami, gitu. Ya, nanti sambil dia gosok badannya. Nanti kalau Jaden punya anak, nanti kalau Jaden punya anak, Jaden mau ajar dia seperti Mami mengajarkan kepada Jaden. Puji Tuhan. Saya tanya, oh apa? Dia tanya sebutkan bla 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 gitu ya. Dia panjang saudara. Ya, suatu saat kami tidur bertiga, dia kan orangnya romantis ya gitu. Jadi dia berkata, Mami, Dedi, nanti kalau Jaden sudah nikah, sudah ada istri, masih bisa kan baku peluk-peluk, baku cium-cium seperti ini? Oh boleh. Masih boleh kan kita tinggal sama-sama? Oh tidak, tinggal masing-masing. Dedinya berkata, apakah ini nikah, istri, anak gitu.
Iya, visi panjang dia. Apa hasilnya hidup oleh iman? Bapak Gembala sudah sampaikan beberapa minggu lalu, menghasilkan pertumbuhan rohani. Dan nyata saudara, Timotius dari neneknya Lois, pertumbuhan rohani. Iya. Apa itu maksudnya saudara? Pribadi tersebut, karena sudah mengalami pertumbuhan rohani, hidup oleh iman, punya kemampuan mengubah pengalaman hidupnya menjadi pengalaman iman. Tidak seperti lagu dangdut, jatuh bangun aku gitu kan. Enggak, imannya enggak akan jatuh bangun. Imannya enggak akan jatuh bangun. Ya, begitu dia mulai terjebak, dia peka dengan Roh Kudus. Iman itu berfungsi, firman itu berfungsi. Iman adalah hidup dalam ketaatan melakukan firman. Dan firman itu diperkenalkan oleh orang tuanya, neneknya gitu ya. Di atmosfer dalam keseharian. Wow, luar biasa. Saudara, gambar emak ini, ya, ini adalah nenek saya. Baru-baru saya ke Surabaya, saya berkunjung kepada emak saya, nenek saya. Ya, umurnya sudah 93 tahun. Ya, lebih dijuluki dengan Mak Alyong. Alyong itu adalah nama saya punya engkong. Engkong saya asli dari Tiongkok. Nenek saya ini namanya Fatima sebetulnya saudara. Dia orang Jawa, Jawa Jombang. Ya, kalau saya punya opa, kakek itu asli dari Tiongkok. Ya, menikah dengan nenek saya ini. Beliau ini adalah founder GPPS Tambak Sari. Tempat saya dibesarkan dan saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan sampai saat ini saya boleh berdiri di depan saudara untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Karena saya bertumbuh di GPPS Jemaat Tambak Sari GPPS Tambak Sari yang ada di Surabaya. Dan itu dirintis oleh nenek saya. Makanya saya kalau berjumpa dengan hamba Tuhan GPPS, walaupun sudah seusia Om Martino, mereka tahu gitu ya. Karena mereka hampir pernah melayani di GPPS Tambak Sari di Surabaya. Gitu. Jadi mereka, oh ini ya, saya kan punya nama panggilan di rumah ya. Dulu masih begini, iyalah dikasih makan sekarang jadi begini gitu kan. Bahkan ke samping juga gitu. Nah sering dikasih oleh Tuhan, saya waktu berjumpa dengan beliau, iya, saya menemukan kebenaran. Saya teringat akan ayat ini. Ya, Paulus menyurat kepada Timotius, nenekmu Lois, ibumu Yunika. Ya, kalau yang ini adalah gambar ibunda saya yang terkasih. Saudara tahu karena pernah lama tinggal di Palu ya. Nenek saya sampai sekarang masih sehat, masih bagus. Saudara, saya datang itu udah gelap, saya masuk di kamarnya, remang-remang, saya pakai helm. Saya berkata, Mak, dia langsung berkata, Bu, sama penjaganya toh, iki lo putuku sing teko Palu gitu. Kaget saya. Lama enggak berjumpa, setelah gempa kan saya berjumpa, setelah itu saya enggak berjumpa gitu ya. Terkadang aja telepon gitu. Saya pakai helm, saya kira dia enggak tahu gitu ya. Tapi rupanya dengan suara dia tahu. Iki lo putuku sing teko Palu gitu ya. Saudara, 93 tahun, mata bagus, telinga bagus. Saya, tante saya bagara, apalagi kalau lihat duit lebih bagus lagi katanya. Dan enggak pernah sekolah saudara. Tapi matematikanya kalah saya, orang Simpoa kalah. Nenek saya ini enggak sekolah, buta huruf, iya. Tapi dia pedagang, handal saudara, hitungan uang berapapun dia bisa hitung tanpa kalkulator. Kita masih ambil kalkulator waktu kecil, kalau Idul Fitri kan kami bantu di tokonya kan, kita baru berkalkulator dia sudah selesai menghitung, kalah kita. Padahal buta huruf, iya. Dan pensyafaat, ya pendoa, ada banyak saham yang dia tanam di kerajaan sorga. Karena melalui GPPS Tambak Sari ada banyak sekian jiwa dibawa untuk mengenal Yesus dan mengalami Kristus. Sampai sekarang keterbebanannya masih besar. Walaupun harus pakai walker ya kan, dia tetap kalau ada berkat dia akan kasih makan itu seluruh jemaat. Dia punya kesukaan adalah memberi makan. Dulu masak sendiri, sekarang tidak mampu masak sendiri, dia pesan nasi kotak. Ya, kalau dikasih berkat anak cucunya dilarikan juga ke situ. Ya. Yang di sebelahnya ini adalah Ibu Lim Kim Nyo, my mother, my mom. Ya. Beliau umur 70 tahun. Ini adalah foto terakhir saya bersama beliau di saat ulang tahun ke-70, 23 Februari 2018. Pas umur 70. Ya, ini adalah foto terakhir. Saya foto bersama dengan beliau. Meninggal saat gempa,
Ya mungkin Bapak Ibu udah tahu, murid-murid SCG baru tahu mungkin ya, atau sudah pernah dengar. Ya. Dua perempuan ini memberikan warisan yang berharga dalam hidup saya, yaitu iman. Dalam keseharian saya lebih banyak dengan ibu. Ibu saya keras. Saya dari keluarga broken. Hatinya pahit dengan ayah saya. Maka sebagai pelampiasan seringkali kompensasinya kepada kami 3 anaknya. Nggak boleh salah sedikit. Salah sedikit dia pakai. Ya. Tapi di balik kekerasannya saya selalu bisa mengakui. Dia adalah orang yang sebetulnya dia mengasihi kami anak-anaknya. Hanya sikon yang membentuk dia keras. Dia yang membawa kami untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menertibkan kami, tidak boleh bolos sekolah minggu. Kalau kita bilang sakit, sakitnya sebagaimana? Masih bisa bangun kamu, bangun pergi sekolah minggu. Ini kolektor ya, jangan beli gula-gula, dulu gak ada siomay saudara. Jangan beli ojo tuku permen ya, gitu bahasa Jawa ya. Ojo tuku permen, ojo jajan gini. Masukkan di kolektor, belajar cinta Tuhan, hanya itu kalimatnya. Ya. Nanti kalau boleh ditanya, tadi kamu kasih kolektor berapa? Ih, mama kasih 500 ya 500 lah kasih masuk kolektor, rupanya dites gitu ya. Siapa tahu jajan nanti susuknya, kembaliannya yang dikasih masuk di kolektor gitu ya. Dia selalu ajar untuk cinta Tuhan. Dia ajar kami memberikan persepuluhan dari kecil. Dari uang jajan. 10% simpan, receh-receh kan saudara, nanti kalau udah 1 bulan kasih masuk di GPPS sawahan. Karena Tambak Sari itu cabang, jadi per bulan diserahkan ke sawahan. Receh-receh taruh di amplop, ditukarkan jadi uang ribuan. Dari situlah saya tahu tentang persepuluhan. Dan itu rahasia diberkati saya aminkan. Waktu saya masih seorang pelajar. Gitu. Makanya saya bingung kalau ada orang tuh berkata, kamu gak perlu kasih perpuluhan. Karena uang yang papa mama kasih sama kamu, kita sudah kasih perpuluhan. Berarti belum paham apa itu persepuluhan. Persepuluhan itu adalah berkat yang kita terima. Keselamatan itu secara pribadi saudara. Hidup dengan iman itu adalah secara pribadi. Jangan dianggap anak-anak itu dompleng dengan imannya kita orang tua. Enggak, mereka enggak numpang. Iya, mereka menuju ke sana dengan imannya sendiri, bukan dari numpang sama iman orang tuanya, enggak. Sehingga perpuluhan juga numpang, enggak. Tuhan enggak butuh duit kita dari persepuluhan, Bapak Ibu perhatikan. Tapi melalui persepuluhan, melalui firman-Nya, Tuhan mau melihat nilai ketaatan kita. Yang itu seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu firman. Saya ingat sekali saudara, ya di saat saya sakit, pusing-pusing ya gitu, putar-putar, ibu saya paksa untuk ke sekolah minggu, maka pergilah saya ke sekolah minggu. Masih boleh toh, ini dikasih pakai jaket berangkat. Sampai di sekolah minggu saya keringat dingin, guru sekolah minggu yang berkata pulang gitu ya. Baru ibu saya percaya saya sakit, ya kelihatannya strength, keras. Tetapi ada sesuatu Roma 8:28 yang luar biasa. Ketangguhan saya bisa berdiri di hadapan saudara sampai saat ini. Saya di GPPS Palu hampir 31 tahun. Ya 30 tahun. Saya boleh berdiri di hadapan saudara sampai saat ini. Itu karena berkat oma saya. Karena saya bertumbuh di gereja lokal di situ. Dan oma saya kalau ketemu dengan cucu-cucunya nggak ada. Karena rata-rata emak-emak itu cerewet saudara ya. Rata-rata bawel gitu ya kan. Ojo lali ya, remaja sekolah minggu. Apa lapo wingi ora teko gitu ya. Dia tahu kalau saya tidak datang persekutuan doa remaja begitu saudara. Dia absen. Ya kan cucunya gitu. Ya, apa wingi ora teko gitu kan gitu. Oh ya begini. Cari Tuhan dulu. Ojo ngandelno kekuatan sendiri gitu ya. Kan ngomongnya ceplang-cemplong aja, tetapi itu saudara didikan yang sangat berharga sekali. Yaitu firman, iman yang dilendingkan kepada keturunannya. Dan ibu saya menekankan hal itu dalam doa. Saya boleh melihat ibu saya sampai akhir hidupnya memang paling tekun berdoa saudara. Doa puasa paling rajin. Iya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, 2 perempuan ini adalah perempuan hebat dalam hidup saya. Yang tidak akan pernah saya lupakan. Yang satu masih hidup sampai 93 tahun saat ini. Menjadi pensyafaat bagi saya. Saya datang baru ngomong, Mak, dia udah dengar suara saya. Berarti dia setiap hari juga ingat saya gitu ya. Dan dia mendoakan. Warisan yang paling berharga yang dia berikan kepada saya secara pribadi adalah iman. Sehingga dari remaja di tengah-tengah keluarga broken harusnya saya karam. Saya jujur saudara, di SMA itu godaan besar. Ya, kalau saya mau karam saya bisa karam. Karena saya sekolah di sekolah Petra yang rata-rata adalah mayoritas adalah anak-anak mampu ya.
Dan godaan besar, ya fans banyak begitu kan. Mereka suka ngajak ini. Sampai suatu saat ibu saya mengizinkan, tapi sebenarnya saya berat. Tapi saya mencoba. Diajak berkali-kali saudara, mereka punya villa kan. Katanya berlibur. Oke, saya pergi berlibur, saya kaget. Laki perempuan ada di dalam satu kamar, maka keluarlah saya. Gitu. Karena bagi saya sangatlah tidak etis. Pemikiran saya langsung begini, waduh ini kalau orang lihat, kita nggak bikin apa-apa di dalam kamar. Tapi sudah ciri kita punya kesaksian. Laki perempuan ada di dalam villa, dan di dalam villa itu ada kamar-kamar, di situ baku cakok laki perempuan. Gitu. Saya ingat sekali, saya harus jadi berkat, harus jadi kesaksian. Keluar saya dari kamar. Kenapa saya bisa seperti itu saudara? Bukan karena saya. Karena ada peran ibu yang dari kecil mengajarkan hidup takut akan Tuhan. Ada peran ibu yang mengajarkan tentang norma, tentang etika yang sesuai firman. Ibu saya tidak bersama-sama pada saat itu, apalagi papa saya nggak pernah pusing dengan keluarga. Ya kan, dia hanya urus judinya aja, pulang, setelah itu akan terjadi perang Iran-Irak, setelah itu dia keluar lagi, ya kami nggak pernah besar dengan bapak. Gitu. Tapi kepercayaan ibu saya jaga. Ibu saya berkata, pergi saja, enggak apa-apa. Teman saya rata-rata ulang tahun Sweet 17, kelas 2 SMA, banyak yang ulang tahun Sweet 17 toh, rata-rata mereka di diskotik saudara. Diskotik Pasar Atom, diskotik di Andika sana itu ya, ada 3 diskotik yang terkenal. Ya setelah itu dari diskotik, makan dulu, sambungnya ke diskotik gitu. Heran ibu saya kasih loh, pergi saja, nggak apa-apa gitu. Masuklah pertama kali di diskotik saya saudara, jalan begini kejedok dengan kaca gitu ya. Jalan begini kejedok dengan kaca. Teman saya berkata, memang dasar kabayan kok ini gitu. Kalau masuk ke diskotik lihat di bawah, karena di situ kelihatan sekat-sekatnya. Ini ruang kaca semua. Duduklah saya, pusing saya saudara dengan bola-bola lampu yang berputar-putar gitu ya. Jadi saya gunakan apa? Di ruang diskotik itu saya bisa menginjil. Saya bisa memenangkan teman laki-laki saya gitu ya. Tapi saya menghargai kepercayaan ibu saya gitu ya. Saya pulang, saya cerita, 1 kali cukup bagi saya. Tidak pernah tertarik, kenapa saudara? Ini kebenaran yang saya mau sampaikan kepada generasi muda, bukan cuma generasi muda. Bapak-bapak, ibu-ibu juga ya. Kalau betul-betul kita sudah lahir baru, Yesus ada dalam hidup kita. Kita di tengah-tengah situasi seperti itu, nggak ketemu saudara. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera, maka saya bingung. Kalau orang sudah lahir baru, sudah tingkat pelayan Tuhan, masih suka ke tempat diskotik dan masih betah, kita kan nggak bikin apa-apa, kita dan sebagainya. Tetapi atmosfernya berbeda, nggak sama gitu. Dan sejak itu saya selalu cari alasan untuk tidak mengerti, karena bagi saya memang saya bisa nginjil sih, tetapi kan jangan juga membuka celah dan jangan juga membiarkan iblis ambil keuntungan gitu ya. Saya nggak berkepentingan dengan tempat itu karena betul-betul hilang damai sejahtera. Ya ruangannya dan sebagainya, begitu tengok ke belakang pemandangan lain, tengok ke samping pemandangan lain. Teman-teman bilang, kamu ayo turun yuk. Dalam hati saya turun kemana? Sedangkan yang kita masuk ini cuma lantai 1 gitu ya. Saya tanya turun kemana? Kabayan memang kau ini. Makanya jangan jadi pendeta terus. Dari SMP SMA mereka juluki saya pendeta. Rupanya itu nubuatan. Akhirnya saya jadi pendeta. Gitu ya. Nah setelah dikasih oleh Tuhan, rupanya turun itu diajak ini bagoyang gitu. Saya bilang, oh terima kasih gitu ya. Saya pesan soft drink, saya ngobrol dengan laki-laki, teman saya gitu ya. Tidak menutup kemungkinan, saya menyaksikan sendiri. Saya nggak sengaja sebetulnya saudara. Teman saya laki-laki itu bisa menangis, dia banting dompetnya, uangnya tebal segini, anaknya babi saudara. Dia berkata, kok kira dengan ini saya senang. Orang kira dia marah saya, dikira saya lagi pacaran dengan dia, kok saya dimarah-marah dilempar akan dompet begitu kan. Saya berpikir oke lah enggak apa-apa lah gitu ya. Saya mulai ngobrol dan akhirnya saya doakan dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa bisa demikian? Apakah menurut saudara saya nggak pernah frustasi? Secara manusia pernah. Pernah di titik klimaks, di tengah-tengah keluarga broken. Tapi di saat itu muncul firman. Roma 8 ayat 28 dan sebagainya. Kenapa bisa begitu saudara? Karena ada 2 perempuan ini yang menurunkan ya seperti yang dikatakan dari nenekmu Lois, ibumu Yonika gitu. Nah Bapak Ibu yang sudah dikasih oleh Tuhan, itu yang membuat saya mampu bertahan. Di saat sudah berencana akan keluar daripada jalan Tuhan, Roh Kudus berbicara dan cabut damai sejahtera kembali kepada jalan Tuhan. Oh godaan besar. Godaan yang terbesar saya adalah pada saat saya masih SMA. Ya, tapi saya bersyukur saya boleh bertahan dan terus berjalan dalam rancangan Allah. Di saat kelas 2 SMA, saya menemukan panggilan ini. Iya, itu semua karena
firman Tuhan, karena warisan yang paling berharga. Saya katakan paling berharga, yaitu iman. Ya, melalui firman yang diberikan. Filipi 3 ayat 8 berkata begini, mari baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua yang berharga dalam dunia ini kita bisa anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga, paling berharga. Kata paling itu adalah dalam bahasa Indonesia tingkatan yang udah paling tinggi. Yang sudah tertingginya saudara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Benar. Tapi ada yang lebih paling berharga lagi adalah iman bagi kita sebagai orang percaya. Iman ini adalah warisan yang paling berharga. Kami 3 bersaudara tidak mendapat warisan secara finansial. Warisan apa saudara? Hidup aja pas-pasan. Dulu makan susah. Tapi warisan yang paling berharga dalam hidup kami bertiga kakak beradik adalah iman yang diwariskan melalui ibu saya. Jelas bukan bapak saya. Jelas bukan ayah saya. Ibu saya dari orang tuanya, ibunya. Saya menjumpai saya punya kong, dia kan orang Tiongkok asli, ngomongnya susah gitu saudara ya. Ngomongnya susah, jadi saat itu kong saya itu sudah usia lanjut, saya dapat berkat saudara. Kalau malam saya ke sana, sebelumnya ya, dia datang ke rumah saya tanya sama ibu saya. Di mana itu beli Alkitab bahasa Mandarin? Karena dia kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, dia nggak ngerti gitu. Kan bahasa Indonesia terbatas. Kadang-kadang ngomongnya terbalik-balik begitu saudara ya. Karena memang dari Tiongkok asli begitu. Lidahnya juga pendek begitu ya. Pelo begitu. Akhirnya begitu dapat Alkitab terjemahan bahasa Mandarin. Pagi, siang, malam saya jumpai kong saya itu di ruang tamu. Berlutut baca Alkitab. Masa tuanya kan udah gak kerja. Hanya nenek saya yang bekerja. Malam-malam dari waktu saya remaja saya berpikir begini. Orang yang paling berbahagia ini adalah saya punya kong. Kenapa? Kapanpun dia putus nyawa, so siap dia ketemu Tuhan. Sangat intim, sangat dekat dengan Tuhan. Dengan Alkitab terjemahan bahasa Mandarinnya saudara. Bagi dia itu harta yang paling berharga. Pergi kemana-mana dia bawa, ada waktu dia buka, dia baca. Siap sekali dia ketemu Tuhan. Pada saat dia meninggal saya sudah ada di Palu dan saya tidak bisa pulang. Karena waktu itu saya masa praktek. Ya, saya hanya telepon, saya hanya sampaikan ya kepada keluarga saya tidak ikut pemakamannya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, tapi saya dapat keteladanan bukan hanya dengan nenek Lois, bukan hanya dengan Ma Leong, ya kan? Tapi opa saya, Ibu Milka sempat tahu ya, sempat lihat. Opa saya itu, saudara kong saya itu teladan bagi saya. Kapanpun saya pergi ke tempatnya, saya jumpai dia duduk berlutut, kalau nggak berdoa dia baca Alkitab bahasa Mandarinnya sehingga kami baku gara. Wow, itu harta yang paling berharga bagi dia. Lebih kau kasih apapun, jangan dia kehilangan Alkitab bahasa Mandarinnya. Itu kan luar biasa saudara. Saya diberkati dan sangat memotivasi. Paulus pun berkata, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada apapun. Semuanya kutinggalkan, kulepaskan dan kuanggap sampah. Sebab di dalam dunia ini saudara, semuanya fana. Bukan kita gak butuh warisan harta benda. Ya tadi saya sudah awali kan, orang tua yang bijak silakan. Tapi melebihi daripada apa yang saudara persiapkan kepada keturunan saudara, anak, cucu. Perhatikan, ada warisan paling berharga. Dan sudahkah itu saudara berikan kepada keturunan, kepada anak, cucu. Ya, yaitu iman. Sehingga mereka selalu hidup oleh iman. Sampai pada saat Yesus datang kembali atau mereka menghembuskan nafas terakhir, kita semua sama-sama. Seringkali saya memberikan nasihat kepada Jaden. Ya, saya berkata, saya punya banyak nasihat itu kalau di dalam mobil ya, hampir setiap saat ya saudara. Itu, tidak ada yang mami paling berbahagia nak. Kalau sekolah juara, banggalah mami. Kalau ulang dapat nilai 100, orang tua pasti senang. Tapi yang paling mami senang adalah kalau kau hidup cinta Tuhan, itu saja. Kemarin sore saya masih tanya, kau ingat Jay yang selalu mami pesan? Kalau kau hidup cinta Tuhan, mamimu ini lega nak. Kapanpun mami dipanggil Tuhan, tenang. Gitu ya. Karena kau hidup cinta Tuhan, dimanapun kau akan bisa. Dan ingat,
kau selalu hidup menjadi berkat, gitu ya. Kau hidup takut akan Tuhan. Kalau kau hidup cinta Tuhan, pasti kau akan hidup juga mengasihi orang tuamu, itu sudah pasti. Dan kau akan punya masa depan yang luar biasa, gitu. Gak ada kebanggaan orang tua selain anaknya hidup takut akan Tuhan. Wow. Kemanapun kita juga pergi dan sebagainya, kita tenang, sejahtera. Kita tahu dia takut Tuhan. Dia bisa dipercaya. Bagaimana ibu saya bisa percaya? Orang tua melarang anaknya masuk diskotik. Ibu saya berkata, pergilah. Sekali-sekali kau pergi supaya kau tahu apa itu diskotik. Sangat dipercaya. Dan saya berkata dalam hati, saya hargai kepercayaan, Mak. Saya akan hargai itu kepercayaan. Kenapa? Pertama fokus saya adalah saya mau hidup takut akan Tuhan. Cinta Tuhan. Gitu. Bagaimana caranya mewariskan iman? Mari selanjutnya saudara kita baca Ulangan 6 ayat 4-7. Ya. Mari baca sama-sama. Yang pertama, bagaimana caranya mewariskan iman kepada anak cucu kita, keturunan kita. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Yang pertama adalah bagaimana caranya mewariskan iman kepada keturunan kita. Perkenalkan siapa Tuhan. Bawa anak itu, bawa cucu itu, bawa keturunan kita untuk mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena garis keturunan dari kartu keluarga, dia adalah agama Kristen, pengikut Kristus, bukan. Bukan hanya itu saudara, tapi pastikan bahwa keturunan kita betul-betul sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan itu akan nampak melalui hidup oleh imannya dalam keseharian. Gak ada orang yang sempurna. Yang berdiri di depan saudara, saya pun pendeta, saya gak sempurna. Saya juga penuh dengan kekurangan. Tapi firmanlah yang akan terus menghentar orang yang pernah membaca firman, merenungkannya dan hidup takut akan Tuhan. Yang mengalami perjumpaan yang benar dengan Tuhan, dia akan pilih balik kepada firman. Dan itu nampak dari keseharian. Daripada pribadi tersebut. Bagaimana dia hidup dengan dia hidup oleh iman dan dia terus menghidupi firman dalam kehidupannya. Itu yang pertama saudara ya, perkenalkan siapa Tuhan itu. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Dan pastikan dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus saudara, dia boleh tergoda. Tetapi di saat Roh Kudus berbicara, dia akan terus kembali kepada firman. Dan dia akan terus berjalan di dalam rancangan Allah. Terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan dia tidak akan pernah melepaskan genggaman imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah. Yang kedua, bagaimana caranya mewariskan iman? Yang kedua, oke, baca sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pada saat kita memperkenalkan siapa Tuhan Yesus Kristus melalui sikap hidup kita, melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama dan sebagainya saudara. Nah di saat itu kita mulai mengajarkan, dia betul-betul mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tapi selama dia hidup, engkau harus mengasihi dengan segenap. Segenap, bukan setengah, bukan 3/4, bukan 1/4, tapi segenap. Perlu kita aja orang tuanya masih terus belajar, apalagi anak kita, cucu kita. Gitu ya. Mengasihi dengan segenap. Belum segenap, besok terus segenap, ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus, apa? Dengan segenap hatiku. Perkenalkan dan ajarkan mengasihi Tuhan jangan setengah-setengah nak. Pergi beribadah, saya bilang kepada Jaden, kalau kau pergi ibadah jangan setengah-setengah. Hormati Tuhan. Oh ulang-ulang saudara. Mungkin sekarang dia 11 tahun, mungkin dia bosan. Tapi saya akan terus ajarkan. Kenapa? Yang ketiga mari kita baca. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Perhatikan dulu. Ya, kalau saudara dan saya tidak memperhatikan, saudara nggak akan bisa melakukan yang berikutnya. Haruslah engkau perhatikan. Kalau kita memperhatikan, kita akan tahu. Wow, ini belum landing ini. Iman dengan hidup oleh iman belum landing di anak saya ini. Anak yang kedua, anak yang keempat. Oke, maka selanjutnya kenapa kita bisa tahu begitu? Karena kita memperhatikan. Kalau saudara tidak memperhatikan, yang penting dia datang ibadah remaja, yang penting dia sekolah minggu, yang penting minggu dengan saya, udah oke lah. Oh enggak, kita harus membawa anak itu mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sesungguhnya dan terus hidup oleh iman. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Setelah kita memperhatikan,
Selanjutnya adalah haruslah. Harus. Mutlak. Ya. Engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi para orang tua jangan pernah capai. Saya 2 minggu lalu berbincang dengan saya punya sahabat ya yang ada di luar kota. Anaknya udah besar-besar, satu di luar negeri ini, satu ada di Jakarta. Ya, dia berkata, anakku itu yang di sana. Dia berkata, Mami, 1 kali saja bicara cukup, jangan diulang-ulang. Karena budaya di luar negeri udah masuk kan ya gitu. Sedih juga sih gitu. Padahal sebetulnya kita punya orang tua kan maksudnya begini. Ya, berarti tetap harus digiring itu anak di bawah. Untuk bisa tahu kenapa maminya berkata berulang-ulang. Ya, berulang-ulang tentang hal apa saudara? Bukan bafeto ya, tapi berulang-ulang tentang firman yang dilendingkan terus gitu ya. Ini firman Tuhan mengajarkan, kalau tidak pada saat masa penghakiman Tuhan akan pertanyakan itu anak, keturunan kita, anak cucu ya kan. Akan ditanya, sudahkah engkau mengatakannya berulang-ulang dan sudah membawa dia kepadaku? Ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu atau keturunanmu. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Berarti saudara, harus selalu baku bawa ini orang tua. Ini penting saya sampaikan kepada saudara. Karena sekarang banyak orang tua sibuk-sibuk. Ya, perkembangan zaman, orang tua bukan cuma sibuk kerja. Tapi banyak orang tua yang sibuk dengan teman-temannya. Sibuk dengan karirnya. Sibuk dengan bisnisnya. Sibuk dengan hobinya. Ya kan, dia hobi main bulu tangkis, pulang kerja udah capek-capek, dia hanya mandi, say hello dengan anaknya. Bi, sudah beres dia punya, buku sudah diaturkan semua, besok ulangan loh kamu, sudah belajar, ya oke ya. Oh, dia bawa raketnya, dia pergi bulu tangkis, pulang anak so tidur. Sudah disuruh berdoa tadi Bi, atau sos, sudah berdoa dia, ya sudah baca Alkitabnya, sudah. Saudara, bukan itu yang Tuhan harapkan. Dan yang sering terjadi sekarang adalah, memang satu kamar tidak kemana-mana, tidak pergi dengan teman-teman, tidak pergi menyalurkan hobi. Satu kamar, baku damping di tempat tidur, tapi orang tua sibuk dengan gadgetnya. Padahal firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Di saat engkau makan, makanya harus ada suatu tatib di dalam rumah tangga keluarga kita. Kalau makan, ini harus taruh. Makanya itu kalau saudara lihat ada gambar kongguan, dulu gambar kongguan gambarnya adalah duduk sama-sama makan biskuit kongguan. Sekarang udah direkayasa saudara. Makan sama-sama masing-masing pegang HP. Nah saudara, itu sikon yang terjadi termasuk di kalangan keluarga-keluarga Kristen. Ya, para pelayan Tuhan, para pendeta juga gitu. Wah ini, ya sesibuk apapun saudara taruh ini. Aja. Bagaimana nak? Jemput sekolah, bagaimana sekolahmu hari ini, pelajaranmu bagaimana? Terus tadi hari ini ada teguran enggak? Dengan teman-teman bagaimana? Ajarkanlah berulang-ulang. Di saat makan, di saat dalam perjalanan, di saat tidur. Berarti firman Tuhan mengajarkan, hai para orang tua, engkau harus baku bawa dengan anakmu. Apalagi masa usia emas, dari dia lahir sampai umur 12 tahun. Ada yang berkata 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun itu masih masa emas saudara. Itu kesempatan memperkenalkan, mewariskan harta paling berharga, warisan paling berharga, yaitu iman, dan menghentar dia untuk hidup oleh iman. Dalam keseharian, ibu saya keras, tapi keteladanan iman yang dia berikan adalah tentang firman. Ya, setiap orang ada kurang lebihnya saudara, tapi kelebihannya bagi saya banyak. Dan yang tidak pernah bisa saya lupakan kenangan yang terindah adalah mesbah keluarga. Sekeras-kerasnya itu dari kami kecil, biar tidur akan ditepuk. Bangun, duduk, berdoa. Waktu kecil kan kita ngantuk ya gitu, ngantuk. Terus itu doanya disuruh giliran. Begitu giliran, nanti ibu saya yang penutup. Baca Alkitab sama-sama gitu ya. Dan itu sangat terkesan bagi saya. Jangan pernah anggap remeh itu mesbah keluarga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jika belum ada mesbah keluarga di dalam keluargamu, bangun mulai sekarang. Yang pasangan masih suami istri, waktu awal kami menikah saya dengan Papa Jaden, saudara belum ada anak, kami berdua.
Gandengan tangan, doa gantian setiap hari. Bosan? Enggak. Ya, karena itu keindahan. Baca Alkitab sama-sama dan pasti akan ada pembahasan. Di saat ada yang kurang dipahami akan dijelaskan. Apalagi dengan jaden dari jaden kecil. Maka saya berkata, saya Pak Kugara, dia ini kalau masuk SPP, so lulus dia. Soteriologi sudah, teologi proper sudah. Dijelaskan banyak sekali pertanyaannya. Jadi kadang-kadang tidur kami malam, saudara. Kalau sudah malam saya bilang, nanti disambung lagi nak. Kenapa bisa begini mami? Ini maksudnya apa ini dan sebagainya? Kan begitu anaknya ya gitu. Nah ini berharga sekali saudara, berharga sekali. Baru-baru ini di GBP Jemaat Palu kita mengalami kehilangan. Ya, Bapak Yunus Hamidin, Ibu Lausia Umar ya gitu. Ya, saudara, saya teringat sekali juga ini orang tua daripada saudari Ana ya. Selain Bapak Yunus Hamidin, Mbak Sri. Kalau saudara tahu Mbak Sri, saya awal datang bagi saya ibu ini luar biasa. Sibuk, super sibuk, handy. Guru sekolah minggu saudara, ya kan gitu. Dulu kalau ngajak guru sekolah minggu ada satu hal yang lucu yang tidak pernah saya lupa itu. Bertanya lagi Mbak Sri, adik-adik kita harus hati-hati karena itu gitu kan, siapa dia maksudnya dia iblis, tapi kan bahasa Jawa ngomongnya jadi anak-anak kan bingung apa itu gitu kan. Harusnya baru mereka bisa nyambung iblis. Jadi diam semua, bless. Tanya dijawab sendiri karena anak sekolah minggu bingung kan. Saya ada di sekitarnya waktu itu, saya masih siswa praktek ya. Gitu. Dia orang Jawa medok sekali gitu. Anak-anak bingung apa gitu kan. Padahal maksudnya jadi dia jawab sendiri. Bless. Ayo kita nyanyi. Awas, bless musuh kita. Bless. Padahal harusnya iblis kan gitu kan. Makanya sekolah minggu bingung apa gitu. Karena medok Jawanya itu saudara. Tapi hatinya luar biasa. Ya, bagaimana dia melandingkan iman kepada anak-anaknya. Waktu baru masuk di dalam remaja, saya koordinator remaja waktu itu. Sempat juga ini anak menangis jadi pengurus. Oh saya bilang sama dia, begitu pelayanan nak. Gitu kan. Kalau hatimu tetap sama Tuhan, diperbesar hati anaknya, sudah begitu pelayanan. Kau harus siap bayar harga, kau harus siap untuk merasa dilukai, tapi pandanganmu tetap kepada Yesus. Itulah seorang ibu meletakkan iman, mewariskan iman kepada anaknya. Waktu bapaknya anak Bapak Yunus Hamidin dalam keadaan bermasalah juga di Makassar, saudara. Saat itu anak menghubungi saya setiap kali datang dengan Bapak Yunus Hamidin, saya akui luar biasa ya. Biar di rumahnya kan kekurangannya pendengaran, ya nggak bisa dengar. Jadi dia hanya lihat bibir, gitu. Kalau saya hanya pakai bahasa kode, langsung dia, yo. Waktu dalam keadaan pergumulan juga di Makassar, saya bilang video call. Terus saya berkata, langsung dia berdoa dan dia tutup mata. Gitu. Ibu Lucia Umar, saya pernah satu kamar waktu acara jaringan doa nasional di Bogor bersama Oma, ya kita panggil Oma Lucia. Saudara luar biasa. Dan kalau saya boleh interview kepada anak-anak dengan cucunya, pasti ibu ini berperan seperti Lois. Ya, meletakkan dasar iman. Beliau adalah pensyafaat, berdoa untuk bangsa negara. Ngobrol setiap kali ngobrol aku bawa selalu itu. Dan saya berkeyakinan tipe seperti ini, pasti dengan cucu-cucunya, dengan anak-anaknya, cintalah Tuhan. Ada enggak di sini Ibu Lili ya? Ada Ibu Lili ya, betul enggak Ibu Lili? Ya. Itu warisan yang paling berharga. Saya nggak pernah kecewa saudara dan tidak pernah mempertanyakan kami bertiga tidak ada warisan finansial. Kami bertiga boleh menikah dan boleh mandiri semua karena kasih karunia Tuhan. Nikah sendiri, pesta-pesta sendiri, nggak ada modal gitu ya dari orang tua. Tapi bagi kami, orang tua kami sudah meninggalkan warisan paling berharga, yaitu iman yang membuat kami hidup oleh iman. Baru-baru ini juga di Surabaya saya berfellowship dengan kedua kakak saya bersama family-nya. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kami bisa saling menguatkan, saling memotivasi. Kami boleh tetap ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari. Akibatnya bagi orang tua yang tidak punya waktu dengan anak-anaknya atau oma-oma, opa-opa, bapak-bapak yang tidak punya waktu dengan anak-anaknya, ini bukan cuma ibu sebetulnya saudara ya. Kesimpulannya adalah orang tua. Akibatnya tidak punya waktu dengan anak-anak untuk berkomunikasi.
doa bersama, bermain bersama, mendampingi anak-anak dalam studinya, maka anak itu tidak akan pernah bertumbuh kerohaniannya. Tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani anak itu. Cucu itu tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Mari, janganlah kita menjadi pribadi yang egois. Ya, beritakanlah, proklamirkan, perkenalkan, bawa dia sampai mengalami perjumpaan. Tuhan itu esa, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jika masa kecil saudara tidak mengalami seperti Rasul Paulus, mungkin tidak mengalami juga seperti saya, justru disitulah saudara harus mengambil pembelajaran. Saya harus belajar seperti ini. Kalau saudara sudah berumah tangga, saudara akan ajarkan, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak. Selagi kita masih bisa bernafas, kairos, anugerah Tuhan, itu masih berlaku. Mari kita sama-sama melakukan. Ajarkanlah. Warisan paling berharga yaitu iman kepada keturunan kita. Selama ini mungkin kita nggak cukup banyak waktu, sesibuk-sibuknya saudara, tetap. Saya sebetulnya bisa nyambung ya dalam acara diklat. Bapak-bapak MP berkata, Ibu Lea nyambung aja gitu kan. Saya berkata, Pak, bagi kami para ibu-ibu, kalau bapak kan bapak-bapak ya gitu. Kalau bagi kami para ibu-ibu, pulang 1 hari 2 hari itu sangat berharga. Saya pilih pulang. Biar 1-2 hari saya boleh bersama dengan keluarga. SCG juga sementara berjalan. Pelayanan juga harus berjalan. Karena Bapak Gembala harus tinggal. Lebih capek kalau beliau bolak-balik ya. Gitu. Kenapa saudara? Karena penting kita bisa mengatmosfer. Wow, ada masanya biar di atmosfer tidak bisa. Karena sudah terlambat. Makanya mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika saudara mau menjadi orang tua, opa, oma yang bijaksana, maka saudara akan memberikan warisan. Bukan hanya harta benda saja. Jangan merasa bangga, sudah saya sok kasih dia rumah, saya sok kasih tanah, sok ada mobil, sok ada apa, sok ada emas. Warisan paling berharga adalah iman. Terus membangun hubungan, terus baku bawa, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Di saat engkau makan bersama, di saat engkau berjalan, di saat engkau tidur, terus perkatakan, ajarkan itu iman. Sehingga anak keturunan kita itu tetap hidup oleh iman. Dan pada akhirnya kita boleh bersama-sama berjumpa dengan dia dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdiri. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, para generasi muda, mungkin kau belum menikah. Tapi ini adalah suatu rema yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, secara khusus yang dalam persiapan masuk dalam membangun rumah tangga yang baru. Bukan hanya harta warisan berupa harta yang diberikan, tapi warisan paling berharga adalah iman. Membawa keturunan kita untuk terus hidup oleh iman. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu. Kami membutuhkan anugerah-Mu Tuhan, termasuk kepada generasi keturunan kami. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Luar biasa Kau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari saudara, naikkan pujian ini sebagai komitmen. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami yang berdiri di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan kami. Inilah komitmen kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan. Amin. Amin Tuhan. Dari kasih-Mu. Katakan, sama ku hidup bagimu Tuhan. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang dahsyat. Kami menghormatkan Kau satu-satunya. Kau harga yang paling berharga di hidup kami, hanya yang terbaik segalanya bagi kami. Yesus Tuhan, Raja yang dahsyat.
mulia, Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini Tuhan, selain pengenalan akan Engkau lebih mulia daripada apapun juga. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau, boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat isi hati-Mu Tuhan, yang terus mengingatkan kami, baik hamba-Mu, baik seluruh jemaat yang hadir saat ini, baik yang ikut secara online pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh terus mewariskan yang paling berharga dalam kehidupan ini, yaitu iman kepada keturunan kami, kepada orang-orang di sekitar kami juga Tuhan. Pakailah kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika selama ini Tuhan kami mengabaikan iman kami, jika selama ini Tuhan kami mengabaikan apa yang ada di sekitar kami. Kami mau terus belajar. Seperti firman-Mu Tuhan berkata, ajarkanlah berulang-ulang. Kami akan terus menyampaikan dan membawa setiap orang, keluarga kami, keturunan kami, untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan mereka boleh terus hidup bersama dengan Engkau Tuhan, menghidupi firman-Mu dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau Roh Penolong, Engkau akan memampukan kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam rancangan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana dan membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan akhir kata pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.